PDI Perjuangan, ya terutama Mas Hasto, memang kan konsisten sekali dalam Pilpres 2024 itu, wacananya bahwa ini ada kecurangan, ya, ada anomali. Ternyata dalam perjalanan waktu, apa yang coba digulingkan itu, ya, apa yang diharapkan menjadi bola salju itu tidak menjadi bola salju, dia menjadi bola batu. Ya, ya, ya. Apa beda bola salju dengan bola batu? Bola salju dilempar kecil sampai ke bawah jadi raksasa, jadi gede. Bola batu dilempar segitu ya kecil ya sampai ke bawah juga kecil Atau aja. istilah Gitu. kita dulu kan ada bola plastik. Ah, ah. Ya, bola plastik itu ketendang kena paku dikit. Ah. Justru bola ini ditendang jadi bola plastik. 16,7% itu, Bang. Oh ya. Iya, Bang. Konstruksi yang dibangun oleh Mas Hasto sekarang adalah bahwa dia dipanggil polisi karena sikap politiknya berbeda. Nah, mungkin pentingnya diskusi kita pada hari ini adalah Iya. bahwa dipanggilnya itu bukan karena berbeda pendapat, karena Anda mengutip hoax. Iya. Karena Anda menyebarkan hoax. Nah, disitulah kemudian pasal itu muncul. Nggak ada pasal berbeda pendapat, hatsai artikel dan segala macam itu, ujaran kebencian gitu. Ya kita lihat aja lah. Bisa Kan selain dipanggil. itu juga Hasto katanya mau akan dipanggil KPK pekan depan ini Oh. berkaitan dengan Harun Masiku kan. Oke, oke. Nah, itu kasusnya kan sudah ada. Iya, iya. Persoalan kan orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan Mm-mm. Hasto itu kan belum ditemukan. Mm-mm. Nah, ini mungkin dipanggil ini dalam rangka ada indikasi orang ini sudah ditemukan. Nah, ini kan mau dikonfirmasi, mau konfirmasi dengan Hasto misalnya. Wah, itu berita paling besar 2024, jangan-jangan lebih besar daripada Pilpres. Kalau sudah benar ditemukan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kepada seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun mereka berada. Ini penting sekali. Iya. Kita ini Di Alaska pun ada penontonnya bisa jadi, Bang. ya, Kelebihan teknologi zaman sekarang. di komen-komennya itu kan ada dari berbagai negara. Iya. Hong Kong siap, Bang. Oh, Iran. Mr. Q siap di Hong Kong kita nonton. Nah, terus Qatar Hadir. Dubai hadir, Iya. Taiwan, Iya. USA di mana-mana. Benar-benar ya, lewat podcast ini terasa dunia ini sekarang global ya, Bang, ya. Terasa. Kayak gitu. Jadi dan itu biasanya paling banyak komen-komen gitu untuk Mr. Q. Oh, buat abang lah. Enggak. Oh. Kan mereka tulis tuh. Siap Mr. Q, hadir kata. Nah, baru belakangan kita kan. Kan mereka lihat kontennya kan. Nah, jadi Mr. Q, lama kita tak bawa suwo juga Iya, ya. betul, Lama Bang. sekali. Betul, Bang. Tapi kan tetap hangat. Iya, Itu yang paling penting, ya kan? Dan orang selalu menunggu kapan lagi Mr. Q ini diundang ke Unpacking. Nah, kalau harus ada topiknya dulu, Bang. ya kan orang berpikir kita apapun yang disampaikan Mr. Q itu enak didengar. Kalau dulu kan Tempo enak dibaca dan perlu kan. Nah, ini enak didengar dan menarik. Mr. Q, ini kita tiba-tiba ya situasi politik kita itu udah tenang, datang lagi badai ya. Sudah tenang, datang lagi badai kan gitu. Nah, jadi terakhir ini yang paling terakhir ya yang kita dengar ini itu kan namanya cuaca politik, Bang. Ya. Cuaca politik ya kayak cuaca hari-hari aja. Gitu ada panas, ada hujan. Yang gak enak panas dingin. Iya. Jadi di Filipina itu, Bang, ada lembaga survei, itu pelopor survei lah di Asia, namanya Political Weather Station, Bang. PWS. Itu kan kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kan stasiun udara politik gitu, Bang. Iya, Bang. Gitu. Jadi memang udara politik itu ada derajatnya, ada panas, ada dingin, ada ada titik didihnya juga. Dan ada titik bekunya. Letterlucknya begitu lah ya. Letterlucknya begitu, Bang. Political Weather Station. Ya, makanya yang terakhir ini ya, kita kaget juga dengar-dengar tiba-tiba Hasto ini dipanggil
Polri ya. Mhm. Polri ya kan yang manggil ya? Mhm. Dia manggil Polri. Mhm. Gara-gara dia bicara di Kompas dan di SCTV. Mhm. Saya juga belum mendengar itu, tapi Mhm. sudah membaca beritanya. Mhm. Kira-kira Mhm. apa yang disampaikan, yaitu Iya. berkaitan dengan pemilu ya. Iya. Ya, bahwa pemilu ini curang dan lain-lain lah. Iya iya. Nah, saya kira ini kan sudah selesai. Iya. Bagi seorang sekjen partai, Iya. ini kan nggak usah lagi diulang-ulang. Iya iya iya. Iya kan? Iya iya. Dia sudah setuju dengan pelantikan penetapan KPU, Iya. keputusan MK, Iya. Iya ya, iya. kemudian berbagai proses, Mhm. Mhm. dan sudah juga Mhm. lagi menuntut Mhm. ke PT UN Mhm. kan. Mhm. Mhm. Dan Mahfud MD misalnya sudah menerima, ya kan, banyak Mhm. pihak yang Iya. para pendukung Iya Ganjar iya. juga terima, Iya iya. pendukung Anies sudah terima, partai-partainya sudah Iya iya. terima kan. Jadi kan sebenarnya tidak perlu ini Mhm. kita kembangkan lagi ke arah Iya. kok mundur seperti ini, Iya iya. ya. Nah, lalu ketika ini dihadapkan dengan kasus hukum, Mhm. terutama menyangkut Sekjen PDIP Hasto, Mhm. lalu orang berkomentar ini semakin tidak demokratis negara ini. Oke. Jadi setiap ada orang, Iya iya. ya kan, figur politik yang memang ada kasus hukum, kalau dia berhadapan dengan dengan proses hukum, itu dianggap pemerintah tidak demokratis. Mhm. Mhm. Yang demokratis itu apa? Yaitu mereka ngomong seenaknya, tidak boleh diproses. Iya kan? Iya 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 iya. Jadi gimana menurut Mister Qs nih? Pertama kalau kita harus harus coba klasifikasi situasi dan kondisinya ini, Bang. Mhm, Pertama, PDI Perjuangan ya terutama Mas Hasto memang kan konsisten sekali dalam Pilpres 2024 itu wacananya bahwa ini ada kecurangan ya, mhm, ada anomali. mhm, Nah, terminologi kecurangan itu kan paling nyata ya. Kita kita lihat konstruksi paling sistematisnya itu pada sidang MK. mmm, Jadi kalau kita bagi tahapan-tahapan Pilpres ini kan ada masa pendaftaran, dan masa pendaftaran itu adalah titik dari pro kontra paling besar. mhm, Karena di situ, muncul keputusan MK, mhm, keputusan nomor 90, yang kemudian memungkinkan, untuk Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo. iya, Lalu di situ sudah mulai tuh dikembangkan wacana bahwa ini tidak demokratis ya, mhm, bahwa ini adalah intervensi kekuasaan, mhm, bahwa ini nepotisme dan topik-topik lainnya lah, yang di mhm, mana kemudian PDI Perjuangan dan Mas Hasto pada waktu itu berusaha menghimpun dukungan dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan saya lihat ya mhm, akademisi dan dari kalangan seniman lah, mhm, civil society lah kira-kira begitu. iya, Nah, penggalangan itu sampai titik tertentu berjalan, walaupun kemudian ternyata penggalangan itu tidak cukup bergema mhm, pada level masyarakat, ya. Pada sebagian elit kan kan adalah protes-protes. Kita mhm, lihat markingnya itu kan adalah adanya protes-protes, adanya pernyataan sikap dari berbagai macam perguruan tinggi kan pada waktu itu kan. iya iya, Walaupun harus kita katakan yang tampil dengan yang nggak tampil jauh lebih banyak yang tampil kan iya, pada waktu itu. Tapi yang di-highlight oleh Mas Hasto ya dan sebagian media adalah mereka yang tampil. mhm, Kemudian, ternyata dalam perjalanan waktu, apa yang coba digulingkan itu, ya, apa yang diharapkan menjadi bola salju itu, tidak menjadi bola salju, mhm, dia menjadi bola batu. iya 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 iya, Apa beda bola salju dengan bola batu? Bola salju dilempar kecil sampai ke bawah jadi raksasa, jadi gede. mhm, Bola salju dilempar segitu, ya kecil ya sampai ke bawah juga iya, kecil atau aja, istilah gitu. kita dulu kan ada bola plastik, Heeh, ya kenapa kan? Bang? Bola plastik itu Mhm. ketendang kena paku dikit, Terus nah, heeh, malah malah oh makasih Bang, heeh. justru bola ini ditendang jadi bola plastik. 16,7% itu Bang. Oh ya, Iya Bang, iya iya, Bang. Atau token listrik Bang. iya Abang iya, ini menemukan istilah baru Bang. Saya heeh, kan menyampaikan token listrik ya. heeh, Kalau token listrik itu kan makin habis makin berisik kan. heeh, Abang ini bola plastik. iya. Makin bocor makin kempes. Beradu kaki, kaki kita Iya. yang patah. Ya, anggaplah Ah, bola batu Bang ya, dilempar iya, segitu ke bawah juga mhm, kurang lebih segitu aja gitu. iya Walaupun iya Abang juga boleh juga pakai terminologi iya, bola plastik itu. Kenapa? Memang berangkatnya 33%, nyampenya finishnya 16% Bang. 16%, ya Iya, itu ya ya. bola bola plastik itu yang kempes, Jadi itu yang bocor. kempes, istilahnya kempes ya. Betul Bocor betul. habis itu kempes. Betul betul. Ah, Nah, dalam bahasa yang lain kan, kalau nggak salah ini Burhan Mutadi yang ngomong, dia mengutip Sitor Sitomorang, ah, "Badai dalam secangkir kopi," gitu. ah, Yang dikira badai sedunia-sedunia, itu se-Republik Indonesia, ternyata mhm, badainya hanya di tempat-tempat tertentu saja, gitu. iya,
Nah, kalau kita runtut, Bang, wacana itu walaupun ternyata pada tanggal 14 Februari adalah bola plastik yang bocor, yang kempes, Mhm. tapi ternyata itu tetap digaungkan terus. Mhm. Sampai ke mana? Milestone berikutnya adalah sidang gugatan Pilpres di Mhm. Mahkamah Konstitusi. Iya. Nah, konstruksi mengenai kecurangan itu kalau tadinya hanya di media, hanya lisan, hanya dalam pidato-pidato kampanye di media Mhm. sosial, menemukan bentuknya yang paling sistematis dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi itu, Bang, Iya. gitu. Walaupun dari saksi-saksi yang ada, saksi apa istilahnya, saksi fakta maupun saksi ahli, Mhm. itu kan sebetulnya dibantah semua, termasuk ketika mendatangkan 3 menteri itu, Bang. Mhm. Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, sama Menteri Sosial, Sam dipatahkan semua. itu juga PMK, Menko Oh, Menko berempat ya, Bang, ya? Sorry, berempat, bukan 3, nah, berempat. berempat. Bahwa perencanaan, apa namanya, perencanaan itu sudah APBN, sudah Iya. rutin, dan seterusnya. Iya. Nah, yang saya kan kebagian untuk Mmm. menunjukkan bagaimana dampak dari bansos terhadap perilaku pemilu, Mmm. terhadap perilaku pemilih, itu sebetulnya asumsi saja, Mhm. hipotesa yang tidak terbukti Mhm. pada level kesimpulan. Iya. Kalau di kampus, bansos dan berpengaruh terhadap perilaku pemilih, itu yang disampaikan teman, itu masih hipotesa, Bang. Mhm. Hipotesa itu harus dibuktikan pakai data. Nah, saya Iya. masuk dengan data. Mhm. Data risetnya Kompas, data indikator yang menunjukkan tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh antara pemberian bansos dengan perilaku pemilih. Iya. Yang saya waktu itu tunjukkan bagaimana misalnya di datanya Kompas, proporsi orang yang menerima bansos, persentasenya itu terutama dari menyebut nama Jokowi ya, Mhm. di 01, 02, 03 itu sama Iya. aja persentasenya, cuma berapa? 3% atau 4%. Kalau memang yang milih, sorry, bukan Pak Jokowi, Prabowo ya, Prabowo, Anies, dan Ganjar. Mhm. Kalau memang yang milih Prabowo itu gara-gara bansos, maka proporsi yang mengatakan ini gara-gara bansos atau dari Jokowi itu besar sekali, tapi kan Mhm. sama aja. Mhm. Lalu kemudian yang dari indikator, terima atau nggak terima, ya semuanya milih Prabowo dan Mhm. Gibran gitu loh, Iya. mayoritas gitu, Bang. Jadi hipotesa itu sebetulnya kalau ini dianggap di kampus itu tidak terbukti, Mhm. harus dibantah gitu, Bang. Mhm. Nah, sampai di situ sistematikanya apa, sistem, tudingan kecurangan segala macam itu paling sistematis, tapi udah dibantah walaupun dalam keputusan MK kan kemudian tidak bulat ya. Mhm. Ada yang kemudian menolak, ada yang dissenting kan gitu. Iya. Tapi ya biasa, dalam pengadilan itu yang namanya dissenting itu biasa. Biasa dalam pengertian bahwa orang berbeda tafsir, berbeda pendapat itu ya wajar Iya. gitu loh. Iya. Ya dalam kasus-kasus yang lain itu banyak juga. Banyak sekali. Ya kasus-kasus yang lain kenapa dibedakan dengan ini? Ya Mhm. namanya cara orang berpikir, latar Mhm. belakang. Iya. Iya. Kita sudah maklum begitu. Bahkan Mhm. dalam kasus MK ini kita bisa mengatakan latar belakang itu mungkin lebih menentukan daripada fakta yang disampaikan. Iya. Karena kita Bahkan udah tahu siapa-siapa yang bakal dissenting kan? iya. Dari awal kan kita udah Iya. bisa baca Iya. tuh Iya. siapa-siapa yang bakal dissenting. Jadi masing-masing sebetulnya hakim ini udah punya posisi. Mhm. Dan hakim itu menjadi 8 orang, 9 orang. Itu kan karena supaya apa? Variasi pemikiran ini kan akan menemukan titik finalnya gitu loh, Bang. Mhm. Dari sekian orang ini akhirnya yang keputusan atau kesimpulan terbesar tuh di mana gitu, Bang. Mhm. Itu menurut saya. Nah, yang menarik lagi, mohon maaf nih agak panjang nih karena ini kan cerita berbulan-bulan. Iya. 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 Harus kita runtut. Nah. Pada poin berikutnya adalah ketika penetapan calon, PDI Perjuangan tidak hadir. Mhm. Artinya tetap bertahan dengan wacana kegelapan demokrasi itu, Mhm. wacana kecurangan pemilu itu. Lalu kemudian kita lihat Mas Hasto, saya lupa nih. Ini menurut saya Mas Hasto ini yang case ini itu adalah peristiwa pada masa-masa itu. Saya lupa Mhm. persis tanggalnya berapa. Mhm. Tapi saya ingat karena saya disebut berkali-kali oleh Mas Hasto. Dan itu yang saya katakan di sini juga bahwa itu hoaks. Mhm. Bahkan saya di sini menjelaskan Mhm. bagaimana pernyataan Mas Hasto bahwa saya lupa di sini ada tempatnya. Mhm. Bahwa ketika Mas Hasto mengutip ceramah saya di Partai Golkar Jakarta Mhm. tentang peta politik, tentang peta hasil survei Pilpres di Jakarta, lalu Mhm. kemudian diproyeksikan sebagai ada hasil akhir Mhm. Pilpres secara nasional, itu kan sebetulnya kan itu hoaks.
Menurut Hmm. saya itu hoaks yang kemudian Hmm. menjadi permasalahan dalam kasus Mas Hasto. Hmm. Nah, terakhir sampai dengan Rakernas kemarin, Bang, artinya sekian bulan setelah Hmm. MK penetapan dari KPU, ternyata pidato pertama Ibu Mega itu kan masih bicara hal yang sama. Hmm. Yang sama dengan di sidang MK, yang kontennya kira-kira sama dengan amicus curiae yang diserahkan oleh Bu Mega gitu. Hmm. Jadi sebetulnya gini, kalau kita bicara Mas Hasto, menurut saya yang yang jadi masalah sekarang ini secara hukum bukan pernyataan yang belakangan-belakangan, Hmm. tapi yang sebelumnya, yang isinya itu sebetulnya atau titiknya itu bukan bahwa Mas Hasto atau PDI itu punya sikap politik yang berbeda dengan Pak Hmm. Jokowi, bahwasanya kemudian misalnya ini dikaitkan misalnya dengan beberapa hal yang menjadi tudingan, tapi hemat saya sesungguhnya ini adalah ada hal-hal yang dinyatakan oleh Mas Hasto Hmm. yang sebetulnya adalah tidak faktual atau hoaks. Hmm. Nah, disitulah kemudian terjadinya kemungkinan pelanggaran-pelanggaran aturan hukum itu, Bang. Iya, iya. Iya. Ya saya nggak hafal ya, mungkin nanti Hmm. harus mengundang juga ahli undang-undang ITE, ahli hukum dan seterusnya untuk Iya, iya. meninjau kasus ini dari kacamata hukum. Tapi poin saya adalah masalah ini bukan karena Mas Hasto dan PDI berbeda pendapat. Hmm. Karena itu biasa aja kan Iya. dalam demokrasi kan. Hmm. Tetapi ketika yang disampaikan itu adalah hoaks, Hoax, ya. maka kemudian itu menjadi ranahnya undang-undang. Iya, Kan kasus. tidak boleh menyampaikan hoaks. Iya. Nah, hoaks yang saya tahu persis, karena ini saya pernah bahas berkali-kali, dan menyebut nama saya, adalah hoaks soal bahwa saya sudah merencanakan kecurangan, Hmm. ya, sama sekali tidak benar. Hmm. Bukti bahwa saya ngucap angka 16 itu bukan hasil nasional, bukan hasil akhir, Hmm. bukan hasil Februari, itu adalah Hmm. survei pada bulan Desember, dan itu khusus di Jakarta, tapi dikonstruksi sebagai hasil akhir, dan itu adalah hoaks. Hmm. Kok dikutip? Udah jelas hoaks, kenapa Hmm. dikutip? Saya sudah klarifikasi bahwa itu hoaks, tapi kok masih dianggap itu juga sebagai hoaks, sebagai sebuah kebenaran gitu. Hmm. Artinya, ya kalau Mas Hasto ini udah tahu bahwa itu adalah hoaks, kok masih dikutip juga? Nah, yang Hmm. kedua, Bang, yang saya tahu persis adalah hoaks juga. Karena kan saya itu kan pernah nantangin Mas Hasto. Hmm. Nantangin Boeing Business Jet 737. Karena beliau berulang kali mengutip hasil Pilpres di luar negeri. Hmm. Yang beliau katakan bahwa Ganjar Mahfud itu menang. Oh. Padahal faktanya yang menang adalah Prabowo Gibran. Iya, iya. Nah, ketika mengatakan ini Ganjar Mahfud menang, ini kecurangan, padahal realitanya faktanya adalah yang memenangkan Prabowo dengan Gibran bukan hanya persentase, Hmm. tapi juga dengan jumlah Dapil dapil ya istilahnya ya, Oh, ya. TPS yang ada di luar negeri Hmm. dimenangkan persentasenya oleh Prabowo Gibran. Menurut saya disitulah kemudian ini dia menjadi masalah gitu. Hmm. Karena disampaikan berulang kali masalahnya sudah tahu bahwa ini tidak faktual, bahwa ini adalah palsu begitu, ketika disebarluaskan lewat media disitulah menimbulkan potensi menimbulkan kerusuhan, keresahan dan masalah-masalah hukum. Begitu Bang, kira-kira Ya. konstruksinya kalau saya lihat. Kalau menurut saya kan begini, karena memang orang kalau sudah berbuat salah, itu akan terus mempertahankan kesalahannya, ya kan? Itu masalah sama seperti kita berbohong kan. Jadi ketika kita berhadapan dengan pihak lain, kita akan berbohong terus tuh untuk mempertahankan kebohongan kita yang pertama. Nah, ini bisa jadi kan begitu. Sudah Tapi tahu. gini Bang, menurut saya masalahnya gini Mas Hasto ini, sudah tahu bahwa itu hoaks. Kok disampaikan seolah-olah itu kebenaran Bang? Lah itu Itu tadi. masalahnya. Itu tadi untuk menutupi bahwa sudah salah, sudah tahu ini hoax, terus dia akan Gini bicara. Bang, kalau yang Abang itu adalah dia pernah ngomong bahwa itu hoaks, lalu dia ulangi lagi Bang. Ini enggak Bang. Jadi sebelumnya beliau ini enggak ngomong. Ya. Beliau ini enggak ngomong. Jadi hoaks tentang saya itu misalnya, itu munculnya di X awalnya. Saya sudah klarifikasi bahwa itu adalah hoaks gitu. Nah, saya udah klarifikasi, sudah jelaskan bahwa itu hoaks, enggak ada bantahan, tapi kok tetap dipungut dan disajikan di muka publik seluruh Indonesia sebagai sebuah kebenaran, Bang. Menurut saya itu di situ masalahnya. Ya, dia pada prinsipnya kan tidak ingin mengakui bahwa dia salah. Nah, itu kan
motivasi semacam itu kan tidak membenarkan bahwa kemudian dia mengutip hoaks gitu loh. Untuk menjelaskan dalam tanda kutip kekalahan dan yang lain-lain itu, Bang. Di situ menurut saya masalahnya. Gitu, Bang. Ya itu kelemahannya dengan tidak Mhm. mengakui seperti itu. Ini Mhm. kan terus terang menjadi semakin lama semakin Mhm. kerdil ya. Iya, Ini yang kita lihat itu bukan semakin hebat, bukan semakin besar. iya. Harusnya kan kita sudah masuk pada bagaimana membangun Indonesia ke depan Heeh, ini yang lebih baik, heeh. kontribusi partai itu apa, Iya, iya, gitu. iya. Ini kan semakin lama semakin apa tujuannya ingin menggagalkan Prabowo Gibran misalnya. Mmm. Situasinya kan sudah semakin dekat ke Mmm, pelantikan. mhm, Harusnya kan tidak lagi mendorong pada mhm. hal-hal yang Nah, bersifat kalau negatif. soal membela diri, Bang, ya, itu memang terjadi pada hari ini ketika dipanggil dan nanti pasti kalau ini jadi proses hukum, maka kemudian katakanlah pengadilan, ini kan akan jadi Hmm, pembelaan diri dan pada iya. hari ini saya melihat dari press conference dari yang keluar tadi di TV ya, saya ada Mhm, nonton yang 15 menit itu, Mas Hasto itu kan mengatakan begini, bahwa ini adalah beliau seperti Bung Karno gitu yang dipanggil hmm. ada nyebut nama Bung Karno ya kalau nggak salah ya? Ada Saya baru nonton sekali sih, ada. hukum kolonial gitu. Ya kembali kepada yang Abang sampaikan bahwa seolah-olah kalau dipanggil polisi itu kemudian adalah apa tadi istilah Bang? Pemerintah ini tidak Tidak demokratis. demokratis Mhm, gitu. Nah, konstruksi yang dibangun oleh Mas Hasto sekarang adalah bahwa dia dipanggil polisi karena sikap politiknya berbeda. hmm. Nah, mungkin pentingnya diskusi kita pada hari ini adalah Iya, bahwa dipanggilnya itu bukan karena berbeda pendapat, iya, karena Anda mengutip hoaks, iya. karena Anda menyebarkan hoaks. Mhm, Nah, disitulah kemudian pasal itu muncul. Nggak ada pasal berbeda pendapat, iya. hatsai artikel dan segala macam itu, ujaran kebencian gitu. Ya kita lihat aja lah, mungkin perbandingan. Sekarang Rocky Gerung tuh apa namanya dihukum nggak secara Mmm. secara apa namanya secara eh, secara proses Eee, Yuridis ya? yuridis Nah, gitu, pengadilan gitu, atas pendapat-pendapat pernyataan dia gitu. bukan hanya pendapat, caci maki, Caci makinya, iya iya. iya kan? Iya, Nah, kan orangnya kan masih ada gitu loh. ada dan bebas berbicara. Nah, Hmm, karena begini, kita harus berbicara masuk kepada tadi urusan hoaks atau bukan tadi, Bang. hmm, Selama tidak mengutip hoaks yang betul-betul faktual adalah hoaks, mhm. maka itu dalam tanda kutip masih belum belum masuk ke dalam koridor hukum gitu loh, Iya, Bang. iya. Iya, itu poin saya barangkali kalau Nah, buat perbandingan. itu kan persepsi ya, Iya iya iya. masih dalam koridor Iya, tapi kalau persepsi. sudah faktual kan, Bang, itu kan ada Iya. proses pembuktiannya nanti gitu. Mhm, Misalnya gini, kita di masa lalu itu apa contohnya ya, yang pernah kemudian menjadi, hoaks jadi masalah. Nanti mungkin bisa teman-teman, ya orang hukum lah yang ngomong ya, Bang, ya, mhm. nanti bisa bisa Kan selain dipanggil. itu Mhm. juga Hasto katanya mau akan dipanggil KPK, pekan depan ini berkaitan Oh, dengan Harun Masiku kan. oke oke Nah, itu oke. kasusnya kan sudah ada. Iya iya iya. Persoalan kan, eee, orang yang Mhm, bersangkutan, yang mhm, berkaitan dengan mhm, Hasto itu kan belum mhm, belum ditemukan. mhm mhm Nah, mhm. ini mungkin dipanggil ini dalam dalam rangka ada indikasi orang ini sudah Mhm. ditemukan. Nah, ini kan mau konfirmasi dengan Hasto misalnya. Oh. Wah, itu berita paling besar 2024 jangan-jangan lebih besar daripada Pilpres kalau sudah benar ditemukan. Iya, itu kan Heeh heeh setelah KPK heeh. kabarnya dapat informasi terbaru terkait kasus penyuapan Oh, komisioner oke. KPK tahun Iya 2019 iya 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 iya. lalu Iya gitu iya loh. iya iya. Nah, ini jadi saya kira bahwa semakin menarik Mhm mhm. ya. Kan Ini pernyataan Abang ini luar biasa loh. mhm, Dipanggil ini gara-gara apa gitu ya. ya Jangan-jangan karena terkait Harun Masikunya udah ditemukan. ah, Hidup atau mati, Bang? ini belum tahu kita. Kita harapkan masih hidup lah ya, jangan mati. Astaga naga. Masa saksinya Iya iya mati iya. kan nggak Iya susah iya juga iya kita kan. iya iya iya. Jadi dipanggil itu terkait dengan kasus Harun Masiku Iya iya oleh iya. KPK gitulah. Gini, kalau Harun Masiku itu saya kira ada 2 hal, Bang. Pertama pihak-pihak yang terlibat Mhm, dalam proses Harun Masiku. mhm, Setahu saya juga pihak-pihak yang dianggap terlibat itu sudah dihukum. mhm, Bahkan sudah ada yang menyelesaikan hukumannya kan, kayak mantan anggota KPU itu udah keluar itu, Bang, mhm, gitu. Nah,
Pertanyaannya, apakah ada data baru atau bukti baru di Mhm. mana bukti baru ini melibatkan orang baru Mhm. yang selama ini istilahnya lepas dari proses hukum? Mhm. Kalau dalam kasus Vina yang lagi viral ini sebetulnya ada Peggy-nya nggak nih? Ya kan gitu kan? Iya iya. Yang dihukum kan 9 orang nih, Ah, lalu ada 3 lagi, katanya 3 lari, mmm, tapi belakangan kemudian katanya cuma satu, mhm, ya kan? Jadi total itu 10 mhm, bukan 12 misalnya begitu kan, iya, gitu Bang. Nah, jadi apakah bukti ini ada bukti baru yang menunjukkan bahwa sebetulnya ada orang lagi? Kan iya, biasa dalam kasus tuh Bang, mhm, awalnya 3 orang, lalu berkembang jadi 7 iya, orang, iya iya, berkembang jadi 15 orang, mhm, gitu Bang. Nah, itu pertama menurut saya mhm, yang menarik ya. Kasus BTS misalnya, tadinya kan hanya melibatkan orang-orang yang ada iya, di apa nama perusahaannya itu? bakti, Bakti. mhm, Tapi kan lama-lama berkembang sampai anggota BPK kan, Ahsanul Kossasi segala terakhir ya macam. BPK, Iya Bang, itu Bang. pihak swasta lain Heeh, dan pihak sampai swasta lain. kepada BPK. Betul betul betul. Nah, tadinya hanya sampai ke siapa, adiknya, mantan Menkominfo, Joni Alek Plate. Alek, Joni Plate kan? ya Alek Alek, Alex Plate. Terus mmm, kemudian berkembang ke menterinya, yaitu Joni Plate, gitu. mhm, Kasus SYL, mmm, tadinya hanya sekjennya, lalu kepala iya, bironya. Pada hari ini berkembang, anak dan cucunya, gitu. wa Yang yang termasuk minta apa? termasuk juga wakil bendahara umum Nasdem, Itu, wakil nah, bendahara umum bendahara Nasdem. umum juga, Lebih jauh lagi ke sekjen juga, katanya udah tahu juga, ya kan? nah, Dan seterusnya gitu loh, Bang. Jadi iya kasus iya ini iya, berkembang. Nah, iya, mungkin saja kasus Harun Masiku ini juga berkembang, mhm, gitu. Nah, yang kedua, sebetulnya subjek utamanya nih kan mmm, pemberi pemberi suapnya mhm, ini kan namanya Harun Masiku, iya gitu iya, loh. Nah, pertanyaan menariknya adalah Harun Masiku ini kabur, iya, hilang sampai sekarang. Nah, kaburnya atau hilangnya ini, apakah melibatkan pihak tertentu atau tidak gitu, Bang, mhm, yang menjadi accomplice atau menjadi kaki tangan atau membantu iya, pelariannya itu, gitu, Bang. Jadi ada 2 menurut saya ini yang bisa terjadi. Yang mmm, pertama adalah pengembangan kasus, mhm, tersangkanya bertambah. Yang kedua bisa jadi ada kaki tangan. Yang paling mhm. mudah dikatakan kalau Harun Masikunya itu ketangkap atau ketahuan ketika diruntut, larinya Harun Masiku itu melibatkan orang tertentu Ya gitu. itu kabarnya kan ada mahasiswa juga yang dipanggil oleh KPK. Mhm, Nah itu Hasto itu kan dipanggil untuk mengkonfirmasinya ya kan, untuk mhm. mengkonfirmasi terhadap saksi baru Iya ini, iya. Dan harus ya kan? dikatakan Bang ya, belum tentu Mas Hasto nanti Ya tersangka atau kasus ini belumlah, belum belum. tentu gitu loh. Dan saya kira kan ini baru Iya iya penyebutan-penyebutan. iya, kan Dipanggil diperiksa kan Bang, sebagai ditanya saksi kan biasa. ditanya gitu. Dan kita mengharapkan ya Mhm, sebagai sekjen partai jangan sampailah mhm. jadi tersangka ya. Iya iya iya. Karena si Kalau kasus pertama Bang ya, memang Pak Hasto itu kalau saya baca berita, itu memang setahu saya memang dia yang jadi tersangkanya, dia dilaporkan gitu. yang kasus TVRI, Kasus SCTV. SCTI ya, SCTV ya, jangan bukan SCTI SCTV, iya, SCTV. SCTV dan Wawancara dia dengan liputan6.com itu, dengan iya, Liputan 6 itu. heeh. Itu seingat saya tuh dia ngomong 2 kali itu, Itu yang jadi tersangka itu? itu dia adalah orang yang dilaporkan. Iya Kalau terbukti kan berarti tersangka kan, iya, gitu. Nah, kalau kasus yang kedua kan beliau kan sebagai saksi, sebagai saksi. iya. Nggak hafal saya belum baca, tapi Ya intinya kan sebagai dipanggil sebagai saksi saksi ya, sebagai saksi. gitu Bang. Jadi itu harus kita Sebagai saksi untuk sampaikan juga. mengkonfirmasi Heeh. informasi yang terakhir disampaikan oleh Ah, mahasiswa. itu Bang. Kan Mhm. kayak lembaga hukum itu kan polisi dan jaksa itu kan Iya selalu atau KPK, iya kalau ada iya saksi baru kan iya. dipanggil lagi. Nah, paling kita bisa tambahkan begini, bahwa dalam hukum itu saksi kan bisa tetap jadi saksi, tapi saksi bisa juga jadi Tersangka, tersangka. kalau dia terlibat. Iya Nah itu. iya Nah kita belum tahu kan, kita iya lihatlah nanti bagaimana perkembangannya iya gitu kan. iya. Kan anak cucunya SYL kan pada hari ini kan sebagai saksi kan, Mhm, Anda, terima ini enggak, apa mhm, namanya, fasilitas ini itu, Anda minta enggak fasilitas mhm. ini itu? Bisa saja dikasih kan, Dikasih. karena dirjen nggak enak Iya sama iya menteri iya dikasih. iya Ya orang dikasih iya, terima, tapi bisa juga minta, ya kan? bisa juga minta, Heeh. bisa juga Nah, maksa. kan jadi nah itu kan jadi lain Iya kan, iya iya, iya kan gitu, jadi lain Bang. Maksud saya begitu, dari iya, saksi menjadi, apa, tersangka itu dia ada dinamikanya sendiri iya tergantung iya. situasi dan kondisinya. Yang paling parah kalau mengancam kan, kalau Mhm. nggak kasih saya lapor bapak saya. Ah, ya kan? Iya betul. Dirjen, sekjen, Betul betul direktur takut betul. semua. Betul betul.
Ya, Heeh. ini yang minta anak menteri, Heeh. ya kan? Kalau nggak salah ada WA group itu dari kalangan apa Departemen Pertanian tuh judulnya itu, Hmm. "Awas kau dipecat," apa gitu kira-kira. Oh ya, ya, ya. Ada. Ya, Hah? WA siap-siap dipecat. Iya grup WA itu. Seperti grup WA yang paling populer itu di kalangan alumni HMI Heeh heeh. itu Aswaja, Aswaja, kenapa itu? Asosiasi WA Tidak Terjawab. Isinya apa? Ciri khasnya apa? Ya itu kan dulu saya tanya itu apa? Ya kita sering WA Anies tidak terjawab. Heeh. Jadi mereka tuh berapa orang teman tuh bikin grup WA. Pokoknya curhat-curhat aja di sana, jangan Ya, berharap perlu dijawab ya gitu, Bang, ya? ya. Heeh. Sebenarnya kan memang tidak perlu dijawab juga. Mhm. Haknya, misal kalau yang itu dari Mhm. maksud Anies, haknya Mhm. Anies juga nggak menjawab. Mhm. Kalau orang mau bikin grup silakan aja, ya Mhm. kan? Mhm. Apa pula Mhm. alasannya? Mhm. Sering juga kita kan Mhm. Dulu WA. saya pernah ikut grup, Bang, grup WA. Ada teman saya itu, Hmm, wartawan senior Timbos Siaan. Bikin WA grup. Nah, judulnya Komeng Song. hmm, Kelompok omeng-omeng kosong gitu. Tapi isinya menteri-menteri semua, Bang, pejabat-pejabat kelas hmm, berat juga. hmm. Judulnya omong kosong tapi isinya berat-berat. Serius. Iya, iya, iya. Nah, ini kan kembali lagi kita Heeh pada heeh heeh. persoalan utama tadi, Heeh. bahwa apa bisa orang mengklaim atau Mhm. menyatakan bahwa kalau ada kasus hukum menyangkut tokoh-tokoh, Mhm. ya kan, dan dia dipanggil Mhm. oleh institusi hukum, Mhm. itu dianggap tidak demokratis. Bagaimana kita Mhm. mengatakannya? Ya kita kembalikan kepada nanti pasal-pasalnya apa aja, Bang. Hmm, Sederhana aja kalau menurut saya. Nanti pasal-pasalnya masuk akal apa enggak. ya, Iya, yang jelas kan begini, kalau kita bicara era reformasi, hmm, peraturan-peraturan hukum kan lebih jelas daripada zaman dulu. Kemudian lebih spesifik. Kita hmm, nggak ngomong-ngomong, saya nggak ngomong undang-undang tahu, saya artikelan itu saya nggak berani ngomong terlalu jauh lah, yaitu undang-undang mana apakah masih berlaku atau tidak. Tapi kalau misalnya masih berlaku, lalu dianggap itu adalah undang-undang warisan hmm. kolonial, ya sekarang salah siapa itu masih berlaku? Iya, iya, Ya harusnya kan direvisi kan, gitu loh, Bang, iya, gitu. Nah kalau sudah direvisi, yang merevisi siapa? hmm, Satu DPR, garis miring partai politik, yang kedua pemerintah kan iya, gitu iya, kan. Jadi sebetulnya ini jangan lupa loh, iya, iya, semua undang-undang yang Anda tidak sukai, semua undang-undang yang anggap sesat ini, sebetulnya kan kalau yang ngomong ini orang partai politik, Anda menjadi bagian dari proses pembuatannya kok. bukan bagian, penentu. Iya kan? Partai itu kan Iya, penentu. iya, Bang. Begitu kita bahas di Iya. Balik, Heeh, kemudian kita bikin pansus, heeh. rancangan undang-undang atau Iya. panja namanya, Iya iya. ya kan? Iya. Ketua umum partai politik kan Iya. mengontrol. Iya iya. Ini undang-undang ini kemana Ya, iya arahnya? iya. Kalau misalnya sekarang ada keluhan, "Oh MK terlalu jauh, dia menjadi pembuat undang-undang, dia menjadi pembuat norma. Harusnya dia cuman menerima atau menolak saja," kan begitu. Mhm, MA juga begitu. Ya sekarang prakteknya yang namanya MK sama MA itu, ya udah biasa mhm, menulis norma itu, gitu loh. mhm. Bahkan MK itu seingat saya malah baru belakangan aja mengembalikan kepada pembuatan undang-undang, dan seingat saya itu cuman urusan cipta kerja aja kalau nggak salah itu. Tapi yang Ya, selebihnya dia yang menolak, dia yang menulis norma baru. mhm. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri juga, Bang, Iya, gitu. iya, Pemilu serentak, apa dikembalikan kepada DPR? Enggak, dia yang menentukan ini harus mhm, serentak. iya, Suara terbanyak tahun 2009, apa dikembalikan kepada DPR? Enggak, dia yang langsung mengatakan, "Ini serentak berlaku, iya, suara terbanyak." Enggak lagi berdasarkan nomor urut dan seterusnya, mhm, gitu, Bang. Nah, iya, kalau ini nggak benar, berarti DPR bersama pemerintah itu tidak cukup cermat mhm, untuk mengantisipasi konsekuensi dari wewenang yang diberikan kepada MK dan iya. kepada MA. Makanya sekarang Berarti kurang mampu membuat koridor, Bang, sekarang kan ada gitu. mau revisi undang-undang MK lagi kan? Iya, Ya memang haruslah ya iya, saya kira. iya, Jangan sampai iya, ini iya, lembaga-lembaga yang hasil iya, heeh. dipilih rakyat, Iya iya. itu kemudian tidak menentukan apa-apa, Iya. semuanya bisa dirubah oleh MK. Iya iya. Nah, Ya, tapi kalau misalnya pada hari ini MK dan MA masih melakukan itu, lalu Anda mhm, mengatakan ini nggak benar, nggak bisa juga, Bang. Dia masih ya, berada dalam koridor, dalam naungan undang-undang yang berlaku sekarang, gitu loh. Kalau dia mengerjakan itu sementara undang-undangnya sudah ada mhm, revisi dan tidak memperbolehkan lagi, baru MA dan MK itu salah. iya. Selama wewenangnya nggak dibatasi, Tapi kan begini, MK heeh. ini saya kasihan juga. Dia sangat bergantung pada situasi politik lagi tadi, Mhm. iklim politik lagi Mhm kan. mhm. Cuaca 2019 politik, Bang, lebih sempit lagi, Bang. Cuaca cuaca politik. politik. 2019 Heeh misalnya, heeh. ya kan? Heeh.
dia dituntut hanya tidak boleh keluar dari koridor kan, gitu loh. Sehingga sidang-sidang 2019 itu kita lihat tidak seperti kemarin, Iya, iya, ya kan? iya, Cukup langsung dibaca, iya, iya, ketua ketok palu iya, kan. iya, iya. Nah, kalau sekarang Mm, justru diminta diperluas. mm, Ini tergantung cuaca mm, mm. politik Iya, gitu iya, loh. iya, 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 Dan biasanya cuaca politik yang kalah itu, iya, iya. ya kan? Untuk ilustrasi Bang ya, bagaimana perubahan peraturan-peraturan perundang-undangan. Misalnya kayak sekarang ini bahwa ya soal bahwa MK itu hanya bicara soal hasil pemilu, nggak Mhm. bisa bicara proses. Itu kan perjalanan Iya, bangsa kita, iya, perjalanan DPR, perjalanan pemerintah mhm, berhadapan dengan Pilpres iya, dan masalah-masalah yang terjadi. mhm, Kalau sebelum undang-undang yang terakhir memang bisa tuh soal soal proses mhm, dan masalah-masalah kampanye itu dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. mhm, Yang istilahnya Mahkamah Konstitusi keranjang sampah itu semua mmm, dilemparin ke situ. iya, Tetapi kan setelah direvisi kan udah nggak bisa lagi. iya, Urusan pidana kepada Gakumdu, urusan pelanggaran kampanye segala iya. macam kepada Bawaslu. Nah, setelah dibuat undang-undang, yang udah mengubah undang-undang, minta agar itu nggak dipakai. Nggak Itu lagi dipakai. kacau lagi itu, Bang. Bagaimana? Dia yang kasih kalkulator kepada MK, Iya, iya. kemudian dia lagi mengambil kalkulator itu. Nah, itu Bang maksud saya. Itu Iya, rakyat iya. tuh harus cerdas di situ. Iya, Jangan gampang dikadal-kadalin itu mhm, oleh omon-omon segala macam itu. Jangan iya, Mahkamah Konstitusi jadi mahkamah kalkulator. Lu Anda dulu waktu merevisi Undang-Undang Pemilu itu, Anda kan mmm, memang sudah membatasi wewenangnya MK untuk main Kak kalkulator. Sekarang iya, Anda suruh tinggalkan. nah, Ya akhirnya orang bilang seperti kata Abang itu, ini bukan soal benar nggak benar, ini soal menang kalah gitu menang loh. kalah. Nggak mau kalah, alibi aja Nah, karena udah kalah. posisi kita kalah kasih posisi kita menang Heeh. kasih kalkulator. Ah. Posisi kita kalah kita ambil kalkulator. Aduh. Iya ini Bang saya bilang tadi belum podcast ini saya bilang kita ketawa-ketawa aja nih. Iya, iya. Lihat ceritanya ini. Mungkin Mhm. 1-2 menit kalau ada Mhm. closing Mhm, statement dari mhm. Mr. Q? Ya pertama kalau ini kan dimulai dari kasusnya Mas Hasto kan, ya Iya, kembalikan aja kepada proses hukum, mhm, dilihat nanti pada prosesnya akan lebih jelas duduk permasalahannya kan. Ini masih mhm, tahap-tahap awal, belum semua cerita, belum semua perspektif akan mhm, kelihatan dan muncul. Tapi saya mencoba mengkonstruksi dan merekonstruksi dari cerita perjalanan Pilpres 2024 ini gitu. mhm, Nah untungnya juga karena saya dengan Abang ini kita podcast ini istilahnya konsisten ya Bang ya mhm. dalam perjalanan ini. Jadi saya bisa meruntut itu gitu Bang. Iya, iya. Jadi merekapitulasi aja apa-apa yang ya kalau mau lebih detailnya ini omongan kita ini, lihat aja episode-episode yang Iya. lalu. Iya. Konsisten di Oh, sekali oh. putaran ya? Heeh, ya dari semua cerita lah Bang, dari Iya, iya. semua angka-angka, Iya, iya, iya. kemudian dinamika, tren segala macam itu Heeh. bisa ditonton gitu. Ya emang Netflix aja yang bisa apa istilahnya itu nonton buying apa itu katanya itu yang Iya. kalau nonton serial tuh terus menerus apa tuh? Hah? Hah? Binge watching. Binge watching. Pokoknya kan dari serial 1 sampai serial 10 tonton terus tanpa Iya. berhenti gitu. Nanti Ini juga bisa ingetin binge tuh, watching ini. kita akan cuplik Hmm. statement-statement spesifiknya Heeh, Mr. Q, heeh. kita jadikan satu Heeh. satu Iya. video gitu ya. Iya. Atau Mas Nah, Hasto, omongan-omongan Mas Hasto dari awal itu saya menarik iya, iya, sekali untuk diruntut iya. Bang dengan peristiwa ini. Mhm, Jadi semenjak sebelum penetapan calon, ya kan setelah penetapan calon, dalam masa kampanye, lalu menjelang MK, di MK, lalu kemudian penetapan KPU dan ya setelah itu Bang, biar atau kelihatan berawal nanti. dari penolakan Mhm. U20 ya. Bisa, tarik ke belakang gitu kan. Cari itu yang beritanya SCTV itu ya, yang Iya, di Liputan 6 itu yang mhm, jadi bahannya di Polda Metro Jaya itu iya, dimunculkan. Bila perlu nanti buat analisa sendiri, kira-kira yang mhm, mana yang jadi masalah gitu. iya, 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 Saya kan udah ceritakan bahwa masalahnya bukan beda pendapat, tapi masalahnya adalah mengutip hoaks. iya, Buat saya yang jelas hoaks adalah beliau mengutip saya soal mhm, kecurangan pemilu. Dari mana mhm, melakukan kecurangan pemilu? Itu semua kok kemauan rakyat kok, itu semua iya, tren iya, kok. iya, Kalau soal akurat ya itu soal pintar-pintar baca data aja gitu dan iya, kebenaran-kebenaran aja. Kebetulan-kebetulan bahwa kok bisa gitu survei yang saya kutip pada tanggal berapa 5 Januari itu kok mirip dengan iya. tanggal 14 Itu Februari kan itu sama dengan kebetulan kita belaka. mengatakan begini, kalau dari awal Pak Jokowi itu mendukung Puan, Mhm. ya kan? Untuk? Untuk
capres atau cawapres, Mhm. pasti suara Puan itu tinggi. Ini kan suara Oke. Pak Jokowi. Oke. Ganjar itu kan naik karena faktor suara Pak Jokowi kan. Iya. Nah, Paling begini Bang, saya bisa katakan, seandainya Mas Hasto, Mas Ganjar, PDI Perjuangan itu tidak menyerang Pak Jokowi, justru mendekatkan diri kepada Pak Jokowi, ya. maka Pilpres ini akan 2 putaran dan akan berhadapan Prabowo dan Ganjar. Saya hakul yakin betul itu. Iya, Kalau pakai teori kolam suara saya itu dan kolam dan bejana berhubungan itu, Bang. Hmm. Yang suaranya tertinggi itu kalau nggak Prabowo ya Ganjar. Kenapa? Iya. 80% yang puas kepada Pak Jokowi itu akan bagi 2, 40-40. Hmm. Yang tidak puas 20-25 ya ke Mas Anies. Mas Anies peringkat ketiga. Iya. Tidak akan terjadi seperti 14 Februari 2024 Hmm. bahwa Prabowo 58%, kemudian Anies 24, Anies 24 dan Ganjar 16. 16 token listrik Iya. alias balon plastik bocor tadi itu. Bocor. Iya. Alias kata Iya. relawan Jokowi bilang ini apa Genjer. Apa? Kalau handphone Gadget. lemot, Nah, lemot itu kan dia lowbat. lowbat. Iya. Nah, itu dipanggilnya Genjer katanya. Ganjar. Iya Bang, kalau teori ini, kalau yang saya sampaikan itu didengar ya Bang Iya, ya, iya. Ganjar mendekat kepada Pak Jokowi, maka kemudian suara Prabowo naik, tapi Ganjar juga naik. Iya. Nggak turun Nggak Bang, turun. nggak Benar, turun benar. Bang. Nah jangan sampai semua hal ini kemudian ya dinafikan, lalu dianggap bahwa ini semua kecurangan. Enggak, lu salah strategi aja. Salah hitung. Lu salah baca data, lu Nah. salah asumsi, lu salah hitung, lu salah strategi. Atau dibohongi. Hah? Dibohongi juga. Siapa yang bohongi? Yang ngasih data itu bohongi. Iya berarti kurang pinter dalam Iya. memilih data Iya, gitu. terlalu Salah percaya- temen, salah Biasa temen. kan, terlalu percaya sama yang kasih data kan bisa Hmm, juga gitu kan. hmm. Nah jadi menarik itu. Tadi kan Tapi itu kan kurang waspada Bang. Jadi saya Ya. ingat betul Oktober itu 2024 itu saya di Total Politik ngomong, saya bandingkan semua hasil survei pasca penetapan paslon. Heeh. Saya tunjukkan di situ bagaimana Prabowo dan Gibran mengalami kenaikan suara dan Ya. sudah unggul. Sementara Carta Politika Yunarto satu-satunya yang Ganjar masih unggul. Hmm. Lah itu kan sebetulnya jadi patokan. Yang benar Ya. siapa gitu loh. Iya, iya. Nah kalau kemudian Totoknya tetap dijadikan dasar untuk mengambil keputusan, sekarang salah Toto atau salah yang Ngambil keputusan. Nah, apa yang satu itu. Heeh. Kedua, justru Toto juga waktu quick-countnya sama dengan yang lain. itu soal lain lagi tuh Bang. Iya. Itu menarik juga tuh. Iya. Kenapa di bulan Oktober dia beda, Eh. kenapa di 14 Februari dia sama? Apa ada itu problem metodologis menurut saya. Saya anggap aja lah problem metodologis Ya. di internal bisa juga secara Yunarto lah. dengan bahasa lain Hmm. ada sesuatu yang sudah selesai Oktober masuk yang baru kan? Saya nggak ikut Bang. Nggak. Nanti daripada laporin ke polisi hoax. Lah. Ya kan sesuatu yang baru itu kan setelah mendapatkan data yang baru Oh, data yang baru. Oh iya, oke, benar. gitu. Benar. Nah, dan itu sebenarnya tadi Heeh. kan harusnya mendekat kepada Pak Jokowi. Nah, memang itu gini, dalam hubungan manusia dengan Tuhan itu disebut kurbatan ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Dalam hubungan hablum minan nas kita sebut kurbatan ila Jokowi. Iya, kalau gini loh Bang, kalau nggak percaya sama saya, nggak percaya sama Bang Zul gitu ya dengerinlah orang PDI sendiri. Bambang Pacul udah ngomong terkenal sekali kok kalimatnya dikutip di mana-mana. Jangan nyerang orang baik, nyerang orang cantik. Iya. Gitu. Nah, itu kan sebetulnya itu kan apa ya analogi atau penghalusan dari Mas Bambang Pacul untuk orang yang sangat populer seperti Pak Jokowi itu gitu loh. Jangan nyerang, Anda kalah, Anda dimusuhi rakyat gitu. Lah, kalau temennya sendiri di internal nggak didengerin Bang, apalagi kita. Iya. Tapi ujung-ujungnya yang salah siapa? Ya jangan kita yang disalahin, Bang. Iya. Aduh. Oke. Terima kasih Mr. Q. Thank you. Luar biasa diskusi kita, dialog kita pada Saya tambah dikit Bang, ini negara badminton. Nilai itu, skor itu bisa didapat dengan cara apa? Dengan kita mematikan lawan, tapi yang kedua, kita dapat poin itu, lawan itu dapat poin dengan cara apa? Pertama dia main bagus, kita nggak bisa kembalikan koknya. Yang kedua kita servis atau kita lempar bola nyangkut gitu Bang, alias unforced error gitu loh. Jangan karena kita yang banyak unforced error, lalu lawan yang disalahkan karena curang gitu Bang. Itulah. Baik, Mr. Q, terima kasih. Thank you sama-sama. Ya, atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.